Bismillahirrahmanirrahim. Sibghatullah masdarun muakkidun li amanna wa nasbuhu bi fi'lin muqaddar ay sabahana Allah wal muradu bi hadhihi alladhi fatara an-nas alayhi li dhuhuri atharihi ala sahibihi kasabhi fi thawb kasibhi fi thawb wa man ayla ahad ahsanu min Allah sibghatan tamyiz wa nahnu lahu 'abidun. Qala al-yahudu lil muslimin nahnu ahlul kitabil awal wa qiblatuna aqdamu wa lam takun al-anbiya'u minal arab walau kana muhammadan nabiyyan lagana minna wa kana muhammadun nabiyyan lagana minna fanazala kullahum atuhajjunana tukhasimunana fillahi anis safa nabiyyan minal arab wa huwa rabbuna wa rabbukum falahu ayastafiya min ibadihi man yasha walana a'maluna nujaza biha walakum a'malukum tujazawna biha fala yabudu an yakuna fi a'malina man nastahiqu bil ikram wa nahnu lahu mukhlisun ad-din wal amal dunakum fanahnu awla bil istifa wal hamzatu lil inkar wal jumalu thalath akhwal am bal ataquluna bit ta'i wal ya inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara kullahum a antum a'lamu amillah ay Allahu a'lamu wa qad barra'a minhuma Ibrahima biqaulihi ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan wal madhkuruna ma'hu tabi'un lahu wa man adlamu mimman katama akhfan nasa syahadatan indahu kainatan minallah ay la ahad azlamu minhu wa hum al-yahud katamu syahadatallahi fit Taurati li Ibrahima bil hanifiyah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun tahdidun lahum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sibghatullah. Orang-orang Nasara mereka tadi itu untuk melantik menjadi orang-orang Nasara itu dimasukkan di air, dibaptis masuk ke air gitu. Nah, maka dia menyatakan kamu menjadi orang Nasrani. Wes bercampur kamu tadi itu sudah terkuasai menjadi orang Nasrani, terjamin. Maka dinyatakan ada di sini sibghatullah. Ini adalah sibghah. Sibghah itu kalau sabagha yasbihu sabghan atau sabagha yasbihu sabghan itu mewenter atau mewarnai kain. Setelah diwarnai, kain yang putih itu berubah menjadi berwarna, melekat, menyatu dengan kainnya kan gitu. Sibghatullah ini adalah apa itu ya kalau dibahasakan sekarang itu iya boleh stempel, bukan stempel apa ya, jadi ini ada kader dari Allah yang sudah menyatu, yang kuat. Sibghatullah menjadi orang Islam ya, yang sudah distempel, yang sudah diperkuat, menyatu dengan jasad dan hatinya. Masdar ya, jadi masdar muakkid li amanna untuk amanna tadi. Kemarin itu ada apa itu? Mana itu? Qulu amanna billah wa unzila ilaina dan seterusnya. Kalau sudah menjadi orang yang beriman, maka dia itu ibarat pakaian yang sudah dicelup dengan warna dan tidak mungkin tidak terpisah daripada warna tadi itu. Bi fi'il muqaddar ay sabaqadallah. Allah yang langsung menjadikan dia tadi itu bersatu dengan iman. Wal murad yang dimaksud di sini biha dengan sibghah adalah dinuhu
adalah agamanya Allah, alladzi fataran nasa 'alaiha, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan manusia atas itu agama. Lidzuhuri atsarih, dengan menampakkan dengan nampaknya itu agama ala sahibihi, kepada yang beragama tadi itu, kasibri, seperti nampaknya warnanya winter atau pewarna, fi thawbi, ada di baju, melekat. Karena itu orang yang beriman ini jarang mati kafir. Orang beriman kepada Allah jarang mati kafir. Karena apa? Sibghatullah. Kalau sudah menyatakan dirinya beriman, sekalipun mungkin maksiat, jarang mati kafir. Sedikit orang yang beriman mati kafir itu kal kibritil ahmar. Sedikit sekali. Mereka banyak tetap mempertahankan iman. Kenapa? Karena sibghatullah. Karena ini bukan buatan manusia, karena kalau sudah menyatakan iman kepada Allah, diwenter. Nggak bisa seakan-akan tidak bisa disatukan, tidak bisa dipisahkan daripada orang tadi itu. Iman orang yang beriman tadi itu, sibghatullah. Alhamdulillah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Siapa yang lebih bagus? Aila ahad, artinya tidak ada yang lebih bagus daripada sibghah dari Allah. Sibghah mau menyatukan agama, mau wenter tadi itu. Ya, kalau ibarat wenter ini bisa kalau di dunia tadi itu dipakai itu bisa dicuci dengan asal bolak-balik dengan itu dan ini. Tapi kalau sibghatullah tidak bisa. Wa man ahsana minallahi sibghah, tamyiz, ini khusus. Ini istimewa. Wa nahnu lahu abidun, dan kami umat Muhammad yang beriman dengan Nabi, lahu terhadap Allah, abidun adalah patuh atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menyatakan jadi mereka menyatakan kami ini orang kuat imannya. Orang-orang asal menyatakan kami orang kuat, kita harus kuat imannya. Kalau sudah dibaptis berarti tidak akan goyah. Siapa bilang? Sibghatullah. Wa man ahsana minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Justru kita umat Muhammad lebih kuat. Jarang kita ini tertarik. Mereka gampang digoyang. Banyak masuk Islam mereka. Apalagi agama yang lainnya. Apalagi agama Hindu atau Buddha, gampang digoyang. Tapi kalau mukmin enggak gampang. Kenapa? Sibghatullah. Wa man ahsana minallahi, itu kalaupun ada sedikit yang jadi kurban. Kalaupun ada sedikit yang jadi kurban, malah ada yang tertipu di antara mereka. Pura-pura iya jadi. Setelah dapat 100 juta tetap mukmin lagi dia. Ditagih, di dalam bukti ini. Dan itu sering terjadi. Qala al-Yahudi lil muslimin, berkata orang-orang Yahud kepada orang-orang Islam, nahnu ahlul kitab al-awwal, kami ini adalah orang yang mempunyai kitab yang pertama. Taurat itu sebelum Quran. Taurat itu sebelum Quran, belum Injil. Wa qiblatuna aqdam, kiblat kita lebih dahulu, belum ada Ka'bah, Baitul Maqdis. Walam takunal anbiya minal Arab, mulai zaman dulu enggak ada para nabi dari Arab. Semuanya dari Bani Israel. Ada apa? Sekarang kok baru ada nabi dari Arab? Walau kana Muhammadun nabiyan, kalau Muhammad itu nabi, lakana minna, ya seharusnya Muhammad itu dari golongan kita. Berarti duduk itu. Bukan itu. Kita yang mendapatkan kitab pertama kok Taurat.
para anbiya dari Bani Israel, lah kok ada dari orang Arab ini? Lah kalau Muhammad itu nabi dari Bani Israel Muhammadnya, bukan Muhammad Arab. Fanazal, maka turun, qul lahum atuhajjunana fillah, katakan kepada mereka Muhammad, atuhajjunana fillah atukhassimunana, apakah kamu menentang kami fillah terhadap Allah? Lih, kamu itu protes kepada siapa kamu? Protes kepada kami karena Allah. Karena Allah ngelantik nabi, ngangkat nabi, milih nabi dari Arab. An istafa nabiyyan minal Arab. Karena Allah memilih seorang nabi daripada Arab. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Sementara kita mau tanya sekarang. Allah itu Tuhan kita, orang Arab, wa rabbukum, dan Tuhan juga kamu, orang Yahudi. Kalau begitu, falahu an yastafiya min ibadi man yasha. Sama-sama Tuhannya adalah Allah, maka haknya Allah dong untuk memilih dari hambanya siapa yang Allah kehendaki, mau Arab, mau Yahud, mau itu terserah Allah. Kalau Allah mengangkat banyak dari Bani Israel itu anbiya, itu hanya Allah. Sekarang Allah mengangkat dari Arab, itu hanya Allah. Lah inti mau protes. Seakan-akan enggak setuju kalau Allah ngangkat. Ini pertama. Dilihat daripada langsung hak Tuhan. Kedua, walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami dibalas amal-amal kami. Ya kami akan dibalas sesuai dengan amal kami. Nujaza biha. Nujaza bi amalina. Walakum a'malukum, dan bagi kamu a'malukum juga dibalas amal-amal kamu. Aitu jazauna biha, dengan amal-amal kamu. Kami akan dibalas dengan amal kami. Kamu juga akan dibalas dengan amalnya kamu. Sekarang kita lihat aja mana yang lebih pantas. Kamu diutus banyak nabi, tapi kamu mengganggu para nabi, akhlaknya kamu enggak ada. Malah kamu tadi itu mensyirikkan nabi, mensyirikkan Tuhan. Kamu menyembah kepada selain Allah, kamu mengangkat Isa ibn Allah, kamu macam-macam yang kamu perbuat. Lana amaluna walakum, semua akan dibalas. Dilihat daripada segi amal, yakunu fi amalina mana sahib bil ikram. Tapi kami tetap mempertahankan ajaran tidak menyembah kecuali kepada Allah. Karena itu kami yang berhak untuk mendapatkan kemuliaan, bukan kamu yang telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami adalah untuk Allah mukhlisun, ikhlas. Mukhlisun ad-din, mengikhlaskan agama, memurnikan agama. Dunakum, tidak seperti kamu, bukan kamu. Kenapa? Karena kamu tadi itu sudah mencampur-campur. Sudah mencampur-campur. Kamu sudah mencampur-campur agama kamu. Kamu sudah merubah-rubah kitabnya kamu. Kamu sudah berani berbuat macam-macam. Wa nahnu lahu mukhlisun wal amal dunakum wal mukhlisun ad-din wal amal. Kami mengikhlaskan agama dan amal kami. Dunakum, enggak seperti kamu. Karena itu kamu tadi itu amalnya udah enggak benar. Agamanya kamu sudah membuat agama tidak asli lagi seperti dulu. Karena itu fa nahnu aula bil istifa. Maka kami lebih berhak dari turunan Arab ini untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hamzah lil inkar wal jumalu thalatha ahwal. Jadi mereka tadi itu protes. Ada apa? Belum kita mendapatkan kitab sebelum orang Arab. Nabinya kita juga lebih banyak. Kemudian Muhammad dari Arab, kok iso lho?
Seharusnya dari kita juga itu akhirul anbiya itu. Loh, kamu protes Tuhan. Kamu lihat amalnya kamu. Lah model begitu. Kitabnya kamu robah, kamu pembohong. Kamu sekarang buat ajaran agama rekayasa. Ya kami akhirnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian am yaquluna, bal bahkan mereka berkata, boleh belia yaqulun atau bita taqulun, inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat kanu hudan aw nasara. Malah mereka menyatakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yaqub wal asbat, anak-anaknya Nabi Yaqub, mereka itu semuanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Kok iso? Mereka menyatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yahudi, Nasara. Qul a'antum a'lamu amillah. Katakan, kamu yang lebih tahu atau Allah? Ya jelas Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Wa qad barra'a minhuma, Allah membebaskan, mensucikan dari Yahudi dan Nasara Nabi Ibrahim. Biqauli maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima. Mana mungkin Nabi Ibrahim itu jadi Yahudi? Lawang agama Yahudi itu setelahnya Nabi Isa, setelahnya Nabi Musa. Mana mungkin jadi Nasrani? Lawang agama Nasrani itu setelahnya Nabi Isa. Kalau begitu din Hanafi, din Hanafi musliman wa ma kana minal musyrikin. Wa man adlamu mimman katama syahadatan inda minallah. Siapa kira-kira yang lebih zalim daripada orang yang sengaja menutupi, akhfa, menutupi terhadap manusia syahadatan, persaksian indahu yang ada terjadi minallah, yang ada pada dia, adanya itu syahadah minallah dari Allah. Kira-kira ada enggak yang lebih zalim daripada saksi Tuhan ditutupi? Artinya Allah menerangkan bahwa Ibrahim itu agamanya apa, nanti akan muncul nabi akhir zaman dari Arab, di kitab Taurat, di kitab Injil, di kitab Zabur, di kitab-kitab mereka, dan sudah disampaikan kepada para anbiya mereka, kemudian ditutupi. Waman adlam, ada yang lebih zalim daripada orang? Ada yang lebih salah daripada ini? Orang yang lebih dosa daripada orang ini? Ada yang lebih dosa? Wa man adlamu mimman kataba syahadatan indahu minallah, la ahad adlam. Tidak ada yang lebih zalim. Wahum siapa? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang paling zalim. Kenapa? Katamu syahadatullah. Mereka sengaja menutup-nutupi kesaksian Allah fit Taurat, dalam kitab Taurat, li Ibrahim, terhadap Nabi Ibrahim, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Hanifiyah, agamanya agama yang lurus yang tidak mensyirikkan kepada Allah. Demikian juga kepada nubuat Nabi Muhammad SAW. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu menjadi lupa terhadap apa yang kamu lakukan. Tahdid ini mempertegas, memperingatkan kepada mereka. Was lo ya, kamu berbuat begini, awas lo ya. Nanti inti lihat, nanti inti. Terus noai, akan begitu. Ayat ini menegaskan bahwa siapa orang beriman, maka insya Allah iman itu akan melekat. Tinggal Anda pertahankan itu betul. Jadi sibghatullah man ahsanu min syughab. Karena itu jarang orang yang mukmin itu mati kafir. Jarang. Orang mukmin mati kafir jarang. Kecuali kalau sudah tercatat di sisi Allah bahwa dia adalah kafir.
Sekalipun dia beriman, wa innar rajula la ya'mal bi amali ahli jannah fa yasbiqu al kitab fa ya'malu bi amali nar fa yadkhulaha. Ada orang yang amalnya ahlul jannah. Wah, ibadat tok sudah. Tapi udah ketentuan Allah mendahului bahwa dia penghuni neraka. Akhir umur dia ternyata beramal-amal ahli neraka, mati sul khotimah, maka dia masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hati-hati, antum fi ni'mah, kamu jadi orang pilihan Allah, menjadi orang beriman, tinggal pertahankan sampai mati mukmin, maka kamu akan menjadi orang beruntung. Kamu menjadi orang beruntung. Subhanallah. Yang kedua, mempertegas ada di sini bahwa satu-satunya agama adalah Islam, bukan Yahud, bukan Nasara. Itu adalah agama yang direkayasa sama mereka. Jadi bukan begitu ajaran Nabi Isa, bukan begitu ajaran Nabi Musa, tapi ajaran Nabi Musa adalah sama dengan ajaran Nabi Ibrahim, yaitu tidak mensyirikkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ketiga, bahwa pilihan itu bukan karena banyaknya tokoh, tapi pilihan itu adalah haknya Tuhan. Pilihan itu adalah haknya Tuhan. Kalau dihitung para anbiya banyak dari Bani Israel, tapi Sayyidul Anbiya dipilih daripada Al-Arab. Pilihan itu haknya Tuhan, bukan karena akal. Ya seharusnya nggak ada seharusnya. Kalau sudah menjadi pilihan, ya udah. Allah pilih Mekah lebih afdal daripada daerah yang lainnya. Seharusnya Paris lebih indah, gitu. Allah pilih Ka'bah lebih mulia daripada yang lainnya. Seharusnya Borobudur, begitu. Allah pilih Nabi Muhammad lebih daripada yang lainnya. Seharusnya nggak bisa. Kalau sudah Allah yang milih, ya udah. Itu wewenang Tuhan, bukan karena akal. Karena itu, katakan di sini, antum a'lamu billah atau hajjunana fillah, mau protes sama Tuhan ini. Hanya Tuhan itu untuk milih. Hanya Tuhan untuk milih. Loh, seharusnya bukan Hajar Aswad, berlian yang mahal. Nggak bisa, itu sudah pilihan Tuhan. Karena itu kita semuanya harus menghargai yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hambanya Allah ada yang dipilih menjadi aulia, ada menjadi salihin. Kita harus wajib menghargai mereka. Kenapa? Karena pilihan Tuhan. Wallahu a'lam. Mana perlu dibahas? Bila mana ada sebuah faham, Ustaz, bahwa Nabi Muhammad ini bukan utusan Allah tapi rahmat Allah. Sebagaimana firman Allah, wa marsalnaka illa rahmatil alamin. Padahal di lauh mahfud sudah termaktub la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mohon penjelasan Ustaz. Suruh ngartikan wa ma arsalnaka itu apa? Wa ma arsalnaka apa artinya? Tidak akan putus. Siapa? Berarti apa? Rasul enggak? Tidak aku mengutus kamu Muhammad menjadi, berarti utusan kan? Kecuali sebagai rahmat bagi alam. Ya Rasul. Wa ma arsalnaka apa? Nabi itu bukan Rasul tapi rahmatan lil alamin. Terus siapa wa ma arsalnaka itu? Ya orang itu suruh ngaji lagi. Ya nemen keliru nih. Ayat yang lainnya apa? Wa ma Muhammadun illa
Rasul, udah jelas. Muhammadun Rasulullah, wake itu. Dari ayat itu sendiri sudah mengartikan Rasul. Wa ma arsalnaka, tidaklah aku mengutus kamu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Arsalnaka, tidak aku mengutus kamu jadi utusan dia kan. Utusan yang membawa rahmat, bukan utusan yang membawa adab. Paham? Karena itu Nabi tidak pernah mendoakan adab kepada umatnya. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Semuanya Nabi yang membawa rahmat, tapi memang Nabi Muhammad ini lebih daripada yang lainnya. Luar biasa. Kalau Nabi Nuh sudah kewalahan, akhirnya Rabbi la tadar al-ardi minal kafirina dayyara. Nabi Musa minta pisah sudah, terakhir daripada Bani Israel, tidak kuat sudah. Kemudian nabi-nabi yang lainnya banyaklah minta supaya ditunjukkan bagaimana adab Allah Ta'ala. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad ini nggak pernah doakan. Tidak pernah mendoakan, tidak mendoakan jelek illa rijalan, beberapa orang tok. Ada Abu Jahal, ada itu, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Utbah. Hanya beberapa orang yang sudah memang tadi itu dengan nubuahnya Nabi diketahui bahwa dia mati kafir dan sangat mengganggu terhadap umat Islam. Tapi secara umum tidak ada. Karena itu Allah Ta'ala menyatakan wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim. Allah enggak mengadab mereka kalau kamu masih ada di situ Muhammad. Kenapa? Selalu mendoakan baik sebabnya beliau. Enggak pernah mendoakan jelek, enggak pernah mendoakan adab. Malaikat aja sudah pegel. Malaikat yang enggak punya nafsu pegel kepingin ngadab. Nabi Muhammad nyatakan tidak. Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu menunjukkan bagaimana keunggulan Nabi Muhammad itu. Bukan berarti bukan Rasul. Ya. Nabi Muhammad itu diutus Allah Ta'ala dari bangsa Arab. Tapi kalau dia nasabnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib sambung ke Nabi Ismail. Ini kan dari Bani Israel juga. Di Arab itu ada Arab Musta'rib, ada Arab apa itu ya istilahnya itu. Jadi Arab itu ada Arab bangsa Arab, ada yang sudah dibangsa Arabkan. Ya, yang sudah bangsa Arab. Jadi karena Nabi Ismail kawin daripada orang-orang kaum Jurhum, dari Jurhum dan sudah menyatu maka dinyatakan Arab. Dinyatakan Arab. Sampai akhirnya turunannya tadi itu disebut ada yang digolongkan ada Quraisy. Dari Quraisy itu terpilih lagi Bani Hashim. Dari Bani Hashim itu terpilih Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah menjadi Arab. Yang asalnya bukan Arab karena sudah menyatu dan kawin dengan Arab menjadi Arab gitu. Nah, jadi ini Nabi itu bukan Arab, Yunaman Arabi. Ya. Karena daripada nasab itu dan ini jangan diukur dengan nasabnya itu. Paham ya? Karena apa? Sebelum itu nasabnya tidak dihitung dengan turunan, tapi dihitung nasabnya tadi itu dari suku. Paham ya? Dihitung dari suku. Nah, suku itu suku ini wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Paham ya? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Termasuk golongan suku mana ini Nabi? Al-Arab. Jadi bukan berarti Nabi Ismail Arab, bukan. Justru turunannya Nabi Ismail tadi itu Arab. Turunannya Nabi Ismail itu Arab. Karena apa? Karena sudah menyatu dengan orang Arab. Nabi Ismail bin Ibrahim dari Babil, asalnya dari Babil. Nah, yang dari Arab itu Nabi ada 4. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib,
dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Arabnya musta'rib.